Bab 3063. 4 orang bersama. Ritsun ini memang memiliki kepribadian yang aneh dan sangat rakus. Mata Erikin bergerak, dan kemudian dia melihat intensitas tirai cahaya. Tidak perlu banyak usaha baginya untuk memeras hal ini, tetapi jika galaksi menempati peringkat 50 terbawah atau bahkan di luar daftar, itu tidak akan mudah. Aku berikan 5 juta. Melihat bahwa Ritsun tidak takut, beberapa orang tidak bisa tidak menahan godaan yang dibawa oleh galaksi. Seorang pria botak terbang dan tas penyimpanan dilemparkan ke arah Ritsun. Kamu dapat mencoba. Setelah memeriksa apakah jumlah koin roh itu benar, Ritsun mengangguk puas. Pria itu mengeluarkan suara rendah, energi spiritual seluruh tubuhnya dilepaskan, urat biru meledak. Dia kemudian bergegas menuju tirai tipis. Pria itu tampaknya sangat percaya diri dengan kekuatan tubuh Taoisnya. Dia tidak menggunakan seni spiritual, seperti banteng, dia terbang ke tirai tipis dan meninju. Suara auman naga dan harimau tiba-tiba terdengar, dan reiki di kepalan tangan pria itu yang mengembun menjadi energi yang menggelegar. Duar. Tirai tipis bergetar hebat, retakan sarang laba-laba muncul di tempat tinju pria itu jatuh. Melihat tirai tipis itu akan pecah, mata pria itu sedikit cerah. Dia mengumpulkan kekuatannya, dan melemparkan pukulan kedua lagi. Namun, tepat saat tinjunya akan jatuh, sebuah reiki meledak dari kapal bintang, langsung menjatuhkannya. Pukulan itu tidak menjadi kenyataan, darah pria itu tiba-tiba melonjak, dan wajahnya memerah beberapa kali. Apa yang sedang kamu lakukan? Melihat Ritsun yang menembak, pria itu berkata dengan marah. Melihat bahwa dia akan menerobos tirai tipis, Ritsun menolak dirinya sendiri. Apa-apaan ini? Aku sudah katakan tadi, 5 juta koin roh untuk sekali coba. Jika kamu memukul pukulan kedua, kamu harus mengeluarkan 5 juta lagi, kata Ritsun dingin. Bagaimana ini bisa? Pria botak itu tertegun selama beberapa detik, lalu menjadi geram, merasa telah dibodohi. Aku akan melakukan apa yang aku katakan, dan kamu tidak dapat menyalahkanku jika tidak mendengarnya dengan jelas. Ritsun mencibir, mengatakannya sebagai hal yang biasa. Juga, aku harus mengingatkanmu bahwa tirai cahayaku akan terus pulih dengan sendirinya. Jika kamu tidak membayar koin roh berikutnya, retakan yang kamu buat sebelumnya akan sia-sia. Tekanan darah pria botak melonjak, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan dalam menghadapi situasi ini. Jika tidak mengambil 5 juta koin roh, semua uang sebelumnya akan hilang. 3 rumput ajaibku, dengan 2 juta koin roh, apakah itu bisa? Namun, pria itu tidak memiliki banyak koin roh, jadi dia dengan enggan mengumpulkan 3 rumput roh yang seharusnya menyelamatkan hidupnya, dan memberikannya kepada Ritsun. Kemudian pukulan lain memecahkan tirai tipis sebelum memasuki kapal bintang. Tapi awalnya yang bisa masuk kapal bintang dengan senang, si botak malah muram, menghabiskan 10 juta koin roh dan ganti posisi dengan tidak tahu menang atau kalah. Orang ini benar-benar brengsek, bahkan aku tidak bisa berkata-kata. Iblis Fu, yang mengabaikan aturan baik dan jahat, tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya ketika dia melihat adegan ini. Cukup serakah. Erikin juga setuju. Untuk mengejar master kapal bintang yang luar biasa, peruntungannya cukup buruk. Namun, itu juga bukan tidak mungkin untuk digunakan. Selanjutnya, banyak kultivator yang terinspirasi oleh si botak dan terbang untuk mencoba. Seseorang menghabiskan 5 juta koin roh dan akhirnya berhasil, tetapi sangat sedikit. Sebagian besar kultivator harganya 2 kali atau bahkan 3 kali lipat harganya. Duduk di kapal bintang, semua orang benar-benar tidak terlihat bahagia sama sekali, dan Ritsun tidak peduli sama sekali. Seiring berjalannya waktu keberangkatan kapal bintang semakin dekat.
Namun, hanya sedikit orang yang bisa mengeluarkan puluhan juta koin roh untuk mengubah posisi dan masih banyak tempat di kapal. Melihat tatapan bertanya Finolasu, Erikkin mengangguk. Segera, Finolasu menunjukkan kekuatannya dan berhasil masuk ke kapal bintang. Semuanya, waktunya hampir habis. Jika kalian tertarik, sekarang mungkin kesempatan terakhir. Ritsun menggelengkan kepalanya ketika dia melihat tidak ada yang mencoba lagi. Melintasi galaksi adalah langkah pertama dalam wilayah rahasia, dan ini juga merupakan perjalanan yang paling disukai kultivator. Meskipun ada banyak tes di galaksi, manfaatnya juga paling mudah didapat. Apakah kalian benar-benar tidak tertarik untuk mencoba? Meskipun Ritsun bertahan, semua orang tidak bodoh, dan tidak ada yang menjawab. Ritsun mengerutkan kening, memikirkan bagaimana meningkatkan minat semua orang, ketika dia mendengar seseorang tiba-tiba berbicara. Teman seiman, berani bertanya kepada para biarawan apakah mereka bisa mencoba memecahkan tirai cahaya bersama-sama. Melihat Erikkin berbicara, dia diselimuti oleh energi kematian yang kuat, dan dia terlihat sangat jahat. Ritsun memandang Erikkin dengan hati-hati, lalu berpikir sejenak, mengangguk dan berkata, tentu saja, tetapi jika beberapa orang mencoba pada saat yang sama, itu akan menghabiskan beberapa koin roh, dan kesulitan tirai juga akan meningkat beberapa kali. Bukankah itu sama? Beberapa kultivator yang awalnya memiliki mata yang sedikit cerah dan berencana untuk menggunakan trik, menggelengkan kepala ketika mendengar ini. Teman seiman itu tidak benar, sebaliknya, itu lebih sulit. Di antara para kultivator sepertiku, metode kultivasinya berbeda, dan efek dari teknik sihir berbeda, jadi sulit untuk mencapai kekuatan gabungan. Bahkan jika itu adalah beberapa saudara yang memiliki pikiran yang sama, paling banyak, itu akan mencapai efek beberapa kali lipat. Ritsun ini benar-benar hebat. Tapi yang membuat semua orang dalam diskusi, Erikkin mengangguk. Bisa. Setelah itu, Erikkin menatap Sindini dan yang lainnya yang tercengang. Kalian bertiga bersama-sama. Saudara Kin, apakah kamu bermaksud membawa kami bertiga ke kapal bintang? Mata Sindini melebar, suaranya bergetar karena terkejut. Naik kapal bintang adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan olehnya. Lagi pula, kedua bersaudara itu hanya memiliki tingkat kultivasi di tahap awal fase penilaian dan mereka yang masuk ke kapal bintang sebelumnya semuanya adalah Master 1 penurunan. Terlebih lagi, dia tidak bisa mendapatkan 15 juta koin roh dari mereka bertiga saja. Itu benar, kita berempat bersama, kata Erikkin ringan. Tapi kita tidak memiliki kemampuan untuk memecahkan tirai cahaya. Venoni juga sesak. Jangan khawatir tentang itu, ikuti saja aku. Karena mereka telah bertemu, itu karena takdir. Dan Erikkin juga dapat melihat bahwa ketiga bersaudara itu tidak hanya sangat sayang, tetapi juga sederhana dan baik hati. Erikkin bersedia membantu dengan hal-hal yang mudah dilakukan. Atau, apakah kamu tidak ingin menyelamatkan Johanni sesegera mungkin? Tentu saja kami mau. Mendengar apa yang Erikkin katakan, Sindini dan Venoni menarik kakak tertua dan mengikuti Erikkin untuk terbang. 2 fase penilaian, 1 penurunan, dan orang gila. Menonton Erikkin terbang di atas 3 keluarga Ni, ekspresi Ritsun juga sedikit aneh. Erikkin diselimuti energi kematian dan dia tidak dapat melihat melalui basis kultivasinya dan identitasnya. Tapi Sindini dan napas 3 orang lain bisa dia lihat dalam sekilas. Apakah orang seperti itu menembus tirai tipis? Namun, Ritsun kemudian mencibir. Apapun yang dia lakukan, Erikkin bersedia memberikan uang kepada dirinya sendiri, itu adalah hal yang baik untuk dirinya sendiri. Teman seiman, 20 juta koin roh, tapi aku ingin mengingatkanmu bahwa dalam tantangan 4 orang, masing-masing dari 4 membuat 1 tembakan.
Jika kamu membuat 4 tembakan, itu akan dianggap gagal. Mengambil tas penyimpanan yang dibawa oleh Erikin, kata Ritsun angkat bicara. Bersambung.